Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar sisi. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menentukan rumus jika ada salah satu garis yang sejajar dengan salah satu sisi pada segitiga tersebut dan kedua segitiga tersebut nanti sebangun. Nah, yang pertama ini di sini, ini segitiganya. Yang pertama adalah ada garis sejajar. Satu garis yang sejajar dengan salah satu sisinya. Garis sejajarnya itu adalah garis DE dengan AB. DE dia sejajar dengan garis AB. Ini lambang 2 ini artinya sejajar. Jadi garis DE dia itu sejajar dengan AB. Sebelumnya di sini hanya ada satu segitiga, yaitu segitiga ABC. Setelah ada satu garis yang sejajar dengan salah satu sisi, yaitu sisi AB, maka segitiga ini dibagi menjadi dua buah segitiga. Segitiga apa saja dia? Ya, segitiga yang pertama adalah segitiga CDE yang bagian atas. Segitiga yang kedua adalah segitiga CAB yang besarnya. Dan kedua segitiga ini itu adalah dua segitiga yang sebangun. Jadi segitiga CED dengan segitiga CAB itu adalah dua segitiga sebangun. Atau dengan kata lain tadi, yang pertama tadi ada segitiga besar. Setelah itu ada satu garis yang sejajar dengan salah satu sisi. Ini ada kita buat satu buah garis yang sejajar dengan sebuah sisi, yaitu garis DE yang sejajar dengan sisi AB. Maka dia membagi ini segitiga menjadi dua segitiga yang sebangun. Nah, kakak kasih ingat lagi, sebangun itu artinya kemarin adalah dua buah segitiga itu dikatakan sebangun itu jika besar sudut yang bersesuaiannya sama, lalu sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Untuk menentukan rumus ini, kita menggunakan konsep sebangun, di mana sebangun itu adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Nah, di sini tadi ada dua segitiga, yaitu segitiga CDE, itu yang pertama yang bagian atas, lalu yang kedua adalah segitiga CAB. Nah, sekarang kita akan melihat sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga yang ini. Sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga. Lalu di sini kakak buat yang pertama itu adalah untuk segitiga CED per segitiga CAB. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian untuk segitiga CDE ini dia bersesuaian. Yang pertama adalah untuk sisi CD yang ini, dia bersesuaian dengan sisi CA. Jadi CD dia bersesuaian dengan sisi CA. CD bersesuaian dengan sisi CA. Lalu berikutnya sisi apa lagi yang bersesuaian? Ya, sisi CE yang di sebelah sini, dia bersesuaian dengan sisi CB. CE bersesuaian dengan sisi CB. Lalu berikutnya itu adalah sisi yang sejajar tadi. Sisi yang sejajar apa saja tadi? Ini dia. DE dia bersesuaian, DE ini bersesuaian dengan sisi AB. DE bersesuaian dengan sisi AB. Jadi kalau misalnya kita mau mencari panjang sisi CD atau panjang sisi CE, itu gunakan saja ini rumus. Ini rumus ini berlaku untuk umum. Yang ini berlaku untuk umum. Jadi kalau misalnya di sini segitiganya diganti namanya misalnya di sini PQR. Ini tinggal disesuaikan saja tadi. Ingat, untuk menentukan rumusnya tadi itu adalah kita menggunakan
konsep sebangun, di mana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi kita lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya itu. Jadi tadi kalau sisi yang bersesuaian, yang di sebelah sini, sisi yang sebelah sini, dia bersesuaian dengan sisi yang di sebelah sininya. Ini tadi CD, dia bersesuaian dengan CA. Lalu berikutnya adalah CE, yang sebelah sananya CE bersesuaian dengan CB. Lalu yang sejajar bersesuaian dengan yang sejajarnya. DE bersesuaian dengan AB. Lalu berikutnya, karena di sini tadi sudah diketahui panjang CD-nya itu A, DA-nya B, lalu CE-nya C, EB-nya D, DE-nya E, lalu AB-nya itu sebagai F. Jadi kita bisa ganti ini dengan ya, panjangnya ini CD. CD tadi dengan apa? A. Jadi di sini bentuk yang ini bisa juga ditulis A per. Jadi bentuk yang ini bisa ditulis dengan CD-nya tadi. Ini CD-nya adalah A per CA. Ini adalah CA. CA ini diperoleh dari A tambah B. A tambah B sama dengan, bukan B saja ini CA ini. B itu adalah DA. Yang ditanya di sini CA-nya. Kalau CA itu berarti A tambah B atau CD ditambah dengan DA-nya. Sama dengan berikutnya CE. CE-nya ini apa? Ya, C per CB. CB itu adalah C tambah D. C tambah D sama dengan DE. DE-nya itu apa? Ya, E per AB. AB-nya itu apa di sini? Ya, dia F. Jadi bentuk yang ini di atas bisa ditulis bentuknya juga seperti ini. A per A tambah B sama dengan C per C tambah D sama dengan E per F. Nah, untuk lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Dalam segitiga ABC di samping, yang ini segitiga ABC, garis DE sejajar AB. DE ini sejajar AB. Jadi kalau ada lambang dua garis seperti ini namanya sejajar, ya, dibaca sejajar. Panjang DE 8 cm, AB 12 cm, AD 4 cm, dan CE 10 cm. Hitunglah yang pertama panjang CD, lalu yang kedua adalah panjang BE. Sebelum kita mencari panjang dari CD dengan BE, yang pertama yang kita buat adalah menentukan rumusnya dulu dari sini. Yang pertama yang kita buat adalah kita menentukan rumusnya terlebih dahulu. Nah, kenapa kakak bilang kita tentukan rumus terlebih dahulu? Karena kita baru mulai mempelajari ini, jadi kita harus lancar membuat rumus. Bisa juga kalau misalnya kita langsung cari panjang CD-nya. Nah, karena kita baru pemula, makanya kita latih dulu buat rumus untuk segitiga yang sudah disediakan ini. Jadi yang pertama kita buat rumusnya dulu. Rumus untuk ini kita gunakan konsep kesebangunan sama seperti tadi. Maka caranya adalah kita membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga ini. Segitiganya menjadi dua di sini setelah ada garis sejajar DE. Segitiganya ada dua, yaitu segitiga CDE dengan segitiga CAB. Nah, rumusnya di sini itu adalah CD. Ini sisi-sisi yang bersesuaian yang pertama. Sisi-sisi bersesuaian yang pertama itu adalah CD. Ini CD per CA. Ya, CD per CA sama dengan ini CE. Ya, CE. Dia bersesuaian dengan sisi apa? Ya, CB. CE per CB sama dengan, lalu sisi-sisi yang sejajar yang terakhirnya DE. DE dia bersesuaian dengan sisi AB. Jadi kita sudah menentukan rumusnya. Ini rumus untuk dua segitiga ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, panjang CD. Panjang sisi CD.
maka panjang sisi ini yang ditanya, CD. Yang pertama tadi cari panjang CD. Jadi CD ini, sisi ini yang kita cari ini. CD yang ini. Nah, kita buat perbandingannya sudah. CD dia bersesuaian dengan sisi apa? Ini CD dia bersesuaian dengan sisi CA. Berarti CD per CA yang kita sudah cari tadi sama dengan. Nah, dia berbanding dengan sisi apa di sebelahnya itu adalah tergantung dari apa yang sudah diketahui di soal. Jadi di sebelah sininya itu adalah sisi yang sudah diketahui semua panjangnya. Di sebelah sini itu sisi yang sudah diketahui panjangnya. Sekarang kita lihat. Ini CE, apakah sudah diketahui CE panjangnya? Ya. CB, apakah sudah diketahui? Belum. Maka kita tidak bisa pakai CE per CB. Karena salah satu sisinya belum diketahui panjangnya. Lalu berikutnya DE. DE apakah sudah diketahui? Ya. D ini dia bersesuaian dengan sisi apa? AB. Oh, AB juga sudah diketahui panjangnya. Jadi di sebelah sini yang kita pakai adalah sisi DE per sisi AB. Begitu. Jadi di sebelah sininya, yang di sebelah tanda sama dengannya, yang kita pakai adalah dua sisi yang bersesuaian tadi, lalu dua sisi tersebut sudah diketahui panjangnya pada soal. Jadi kita tidak pakai sembarang di sebelah sininya. Setelah itu kita tinggal masukkan angka. CD itu yang ditanya, berarti CD per CA. Ini adalah CA-nya. CA itu didapat dari CD ini tambah dengan DA. CA ini didapat dari CD per CDA. Berarti CD ditambah dengan DA sama dengan DE. DE-nya tadi sudah diketahui itu berapa? 8 per AB-nya juga sudah diketahui yaitu 12. Di sini kita lanjut sudah. CD per CD tambah dengan DA. DA tadi sudah diketahui panjangnya yaitu 4 cm. Jadi CD per CD tambah 4 sama dengan 8 per 12. Nah, setelah itu kita tinggal buat apa? Kali silang. Kita buat kali silang. Jadi CD kali 12. CD dikali 12 sama dengan 8 dikali dengan CD tambah 4. Setelah itu kita tinggal kali. CD kali 12 itu apa? Iya, 12 CD sama dengan 8 ini kita kali masuk. 8 kali CD, 8 CD. Lalu 8 kali positif 4. Ya, di sini positif 8 kali 4. Ya, 32. Setelah itu, kalau sudah sampai di sini, kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Suku-suku sejenis di sini adalah CD dengan ini, 12 CD, kita kumpulkan dengan 8 CD. Maka yang pindah ruas itu adalah 8 CD-nya. Di sini 12 CD. 8 CD ini pindah ruas jadi apa? Negatif 8 CD. Positif pindah ruas jadi negatif. Kalau 8 CD sudah pindah ke depan, maka di belakang sisa apa? Ya, 32. Sekarang kita tinggal lanjutkan sudah ini. 12 CD kurang 8 CD. 12 kurang 8 itu berapa? Ya, 4 CD. Itu sama dengan 32. Atau panjang CD-nya sama dengan 32 per 4. 32 bagi 4 itu berapa? Ya, 8 cm. Jadi kita sudah dapat panjang dari sisi CD itu adalah 8 cm. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua yaitu panjang BE. BE yang ini, yang kecil ini, sisi yang kecil ini, itu adalah BE. Itu yang mau kita cari. Nah, untuk mencari panjang BE, terlebih dahulu kita mencari panjang BC atau CB ini. Kenapa kita cari CB terlebih dahulu? Karena untuk mencari BE ini, itu sebentar adalah CB dikurangi dengan CE. CB-nya berapa? Itu yang belum diketahui. Lalu CE-nya sudah diketahui yaitu 10. Jadi untuk mencari BE itu adalah BC kurang dengan EC.
Sebelum kita mencari panjang BE, yang pertama yang kita cari panjang apa? Panjang dari BC. Yang kita cari pertama, panjang BC. Nah, sekarang kita lihat sudah ini untuk panjang BC. BC ini kita lihat sisi yang bersesuaian dengan BC. Itu sisi apa? Ya, ini dia sisi CE. Jadi sisi CE bersesuaian dengan sisi BC atau CB. Sini kakak tulis CE per CB atau BC sama dengan, nah, kakak kasih tahu lagi, di sebelah tanda sama dengan ini, itu adalah sisi yang sudah diketahui semua panjangnya. Tadi sisi yang sudah diketahui panjangnya apa? Ya, DE per AB. Jadi di sini kakak pakai DE per AB. Setelah itu kita tinggal masukkan angkanya. CE. CE-nya sudah diketahui yaitu berapa? 10 per CB. CB-nya belum diketahui. Jadi kakak tulis di sini. CB sama dengan DE. DE-nya sudah diketahui yaitu 8 per AB juga sudah diketahui yaitu 12. Nah, setelah ini kita buat apa? Kali silang. Nih, 10 kali 12 sama dengan 8 kali CB. Lanjut sudah, 10 kali 12 itu berapa? Ya, 120 sama dengan 8 kali CB itu apa? 8 CB. Guna tanda sama dengan, kakak bisa balik tulisnya ini jadi 8 CB itu sama dengan 120 atau CB-nya sama dengan 120 dibagi dengan 8. Jadi CB-nya sama dengan 120 bagi 8 itu berapa? Ya, 15. Jadi kita sudah dapat panjang CB yang ini itu adalah 15 cm. Jadi untuk mencari panjang BE yang kecil ini, jadi panjang BE itu adalah BE sama dengan CB kurang dengan CE. Ini di sini. CB kurang CE. Jadi panjang BE sama dengan CB-nya berapa tadi? Ya, 15 dikurangi dengan CE-nya itu adalah ya 10. Maka panjang BE-nya adalah 15 kurang 10. Berapa 15 kurang 10? Ya, 5 cm. Jadi kita sudah dapat panjang BE-nya adalah 5 cm. Contoh soal nomor 2. Dalam segitiga ABC di samping, yang ini segitiga ABC, garis DE, apa bacanya ini? Iya, bacanya tadi sejajar. Garis DE sejajar dengan CB atau sisi DE, dia sejajar sisi CB. Ini sisi DE ini, dia sejajar dengan sisi CB. Panjang DE itu adalah 15 cm, lalu BC 20 cm dan AD 24 cm. Hitunglah panjang dari sisi AC. Yang ini kita bisa langsung mencari panjang sisi AC-nya. Jangan lupa dalam menentukan rumusnya, kita menggunakan konsep kesebangunan, di mana perbandingan sisi yang bersesuaian itu harus sebanding. Ini yang ditanya tadi panjang AC. Panjang AC. Kalau misalnya yang ditanya panjang dari sisi AC, maka kita buat perbandingannya dengan sisi-sisi yang bersesuaian dengan sisi AC. Sisi yang bersesuaian dengan sisi AC. Ini adalah AC-nya. Jadi sisi yang bersesuaian dengan sisi AC itu adalah sisi AD. Ya, sisi yang bersesuaian dengan sisi AC itu adalah sisi AD. Jadi di sini AC per AD. AC per AD. AC ini untuk segitiga ACB. Ini untuk segitiga ACB. Lalu AD ini untuk segitiga ADE. Segitiga ADE. Jadi AC itu untuk segitiga yang besar.
Ini segitiga besarnya itu ACB. Lalu AD ini untuk segitiga kecil yaitu segitiga ADE. Lalu berikutnya di sini sama dengan lalu di sebelahnya ini adalah harus sisi yang sudah diketahui semua panjangnya. Sisi bersesuaian, sepasang sisi bersesuaian yang sudah diketahui semua panjangnya di soal. Nah, sekarang kita lihat dari ini gambar saja. Manakah pasangan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya? Yaitu sisi apa saja? DE dengan BC. Sudah diketahui panjangnya 15 dan 20 cm. Nah, sekarang perhatikan ini. Tadi yang di bagian pembilang itu adalah untuk segitiga ACB. Ingat, yang di bagian pembilang tadi itu adalah untuk segitiga ACB. Karena AC ini untuk segitiga ACB. AC ini sisi dari segitiga ACB. Jadi di sebelah sini juga dia merupakan sisi dari segitiga ACB. Jadi manakah duluan, DE atau BC? Ya, duluan BC. Jadi di sini BC per penyebutnya itu adalah dari segitiga ADE. Segitiga ADE. Jadi ini adalah penyebutnya DE. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Kalau misalnya yang di sebelah atas tadi, ini adalah segitiga ADE, yang sebelah pembilangnya. Yang pembilangnya adalah segitiga ADE, lalu penyebutnya ACB, maka di sini ditulis DE per BC, lalu di belakang ini ditulis AD per AC. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalnya di pembilangnya adalah segitiga yang besar, maka di pembilangnya semuanya itu segitiga yang besar semua. Kalau di penyebutnya adalah segitiga yang kecil, jadi di penyebut juga segitiga yang kecil semua. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya di pembilang itu adalah segitiga yang kecil, jadi segitiga yang kecil semua yang jadi pembilangnya. Sisi dari segitiga yang kecil. Lalu kalau misalnya di penyebutnya adalah sisi dari segitiga yang besar, maka pakai semua sisi dari segitiga yang besar tersebut. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan angkanya. AC itu yang ditanya tadi, jadi AC per AD. AD juga sudah diketahui di soal yaitu 24. Jadi AC per 24 sama dengan BC. BC-nya berapa? Ya, BC-nya 20 per dengan DE. DE-nya itu adalah 15. Setelah itu kita tinggal buat apa? Ya, kali silang. Di sini AC kali 15 sama dengan 20 kali 24. AC kali 15, ya 15 AC. 20 kali 24 itu adalah 480. Atau AC-nya sama dengan 480 bagi dengan 15. Maka AC-nya itu sama dengan 480 bagi 15. Ya, 32 cm. Jadi panjang sisi AC-nya adalah 32 cm. Contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Ini gambarnya. Jika panjang AB itu sama dengan panjang DF, yang ini 12 cm, dan panjang BD 8 cm, dan panjang FG 3 cm, tentukan panjang BC. Panjang BC yang ini. Nah, untuk mengerjakan ini, terlebih dahulu kakak akan buat garis bantu pada gambar yang sudah ada ini. Kakak buat garis bantu. Ini kakak tarik. Ini ke sana. Lalu kakak tarik ini juga dari atas. Lalu kakak kasih satu titik di sini yang namanya adalah titik H. Jadi ini garis bantunya yang garis putus-putus. Nah, setelah dilihat seperti ini, di sini ada yang berbentuk jajar genjang. Yang manakah jajar genjang dalam ini? Jajar genjang dalam ini adalah DBHF. Yang ini jajar genjangnya. DBHF. Nih. Setelah dibuat garis bantu, terbentuklah jajar genjang. Jajar genjang DBHF.
Ingat, salah satu sifat dari jajar genjang itu adalah sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. Ingat ya, sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. Itu sifat jajar genjang itu sama seperti sifat dari persegi panjang. Nah, tadi panjang AB ini sama dengan panjang DF, yaitu 12 cm. Nah, karena DF ini bagian dari jajar genjang, maka sisi mana yang sama panjang dengan sisi DF? Ya, yaitu sisi BH. Yaitu di sini berapa? 12 cm. Jadi DF, panjang DF itu sama panjang dengan sisi BH. Kenapa sama? Karena mereka ini adalah jajar genjang ini. Jajar genjang ini itu sama dengan 12 cm. Lalu berikutnya, tadi juga sudah diketahui panjang BD yang ini ke atas, B ke D, itu adalah 8 cm. Maka sisi mana lagi yang sama panjang dengan sisi BD? Ya, sisi HF yang ini juga 8 cm. Ini panjang BD itu sama dengan panjang HF. Itu berapa dia? Ya, 8 cm. Itu karena apa semua? Ya, karena jajar genjang DBHF. Nih, jajar genjang DBHF. Berikutnya, kita akan mencari panjang dari sisi apa? Pertanyaannya? Ya, panjang dari sisi BC. Untuk mencari panjang dari sisi BC, kita akan menggunakan segitiga besar. Segitiga besarnya itu adalah AHG. Ini segitiga besarnya AHG, di mana ada dua garis sejajarnya. Garis sejajarnya itu adalah BC dengan HG. Jadi untuk mencari panjang BC, sebentar, kita menggunakan garis yang sejajar, yaitu sejajar HG dengan BC. Itu untuk mencari panjang BC. Sebelum kita mencari panjang BC, kita taruh dulu semua yang sudah diketahui tadi. AB, panjang AB tadi sudah diketahui, yaitu berapa? Ya, 12 cm. Kalau AB-nya 12 cm, BH-nya 12 cm, maka panjang A ke H-nya, AH-nya itu sama dengan 12 tambah 12, dapatlah 24 cm. Nah, berikutnya, tadi juga sudah diketahui panjang FG. FG yang ini adalah 3 cm. Lalu panjang HF-nya tadi 8 cm. Maka panjang dari HG itu sama dengan tinggal 3 tambah 8. Itu berapa? Iya, 11 cm. Nah, tadi kita mau mencari panjang BC. Di sini panjang BC. Untuk mencari panjang BC tadi, kita menggunakan segitiga AHG. Segitiga AHG. Sudah lihat segitiganya? AHG. Dengan segitiga kecil ini, ABC. Dan segitiga ABC, di mana garis BC sejajar dengan garis HG. Garis BC-nya sejajar garis HG. Ini dia sejajar dengan BC. HG sejajar BC. Tadi yang ditanyakan adalah sisi BC. Nah, sekarang kita buat sudah perbandingannya dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi BC yang ini, dia bersesuaian dengan sisi apa? Iya, dia bersesuaian dengan sisi yang sejajar dengan itu sisi BC. Yaitu sisi apa? Sisi HG. Jadi BC per HG sama dengan, lalu berikutnya dibandingkan dengan sisi yang sudah diketahui semua panjangnya pada soal. Nah, sisi-sisi itu adalah kalau misalnya kita mau pakai ini ke atas, yang ini sudah, maka sisi AC itu belum diketahui, lalu sisi AG juga belum diketahui.
Maka yang kita pakai sisi apa? Ya, sisi yang ini ke sana. Kenapa kita pakai sisi ini? Karena sisi AB-nya sudah diketahui, lalu sisi AH-nya juga sudah diketahui. Jadi di sini AB per AH. Ingat, pakai sisi yang sudah diketahui panjangnya. Setelah itu kita tinggal masukkan angkanya saja. Jadi BC per HG. HG-nya di sini berapa tadi? Ini panjangnya 11 cm sama dengan AB. AB-nya ini 12 per AH didapat dari 12 ditambah 12. Dapatlah berapa tadi? 24. Setelah itu kita buat apa? Ya, kali silang. Ini sama dengan BC kali 24. BC kali 24 sama dengan 11 kali 12. 11 kali 12. BC kali 24 itu sama dengan, ya, 24 BC. Itu sama dengan 11 kali 12 itu berapa? Ya, 132. Maka panjang BC-nya sama dengan 132 dibagi dengan 24. Berapa 132 bagi 24? Ya, 5,5 cm. Jadi kita sudah dapat panjang dari sisi BC-nya adalah 5,5 cm.